Assalamualaikum, jumpa lagi di AKTV ya cuy. Di kesempatan kali ini kita akan kembali membahas alur cerita yang tentunya sudah lama kita tunggu-tunggu ya cuy. Yang mana kita akan membahas Demon Hunter season kedua. Oke lah, daripada penasaran, mending kita gaskan aja ke pembahasannya. Dan jangan lupa like, komentar, subscribe, dan tentunya utamakan ngopi ya cuy. Di cerita sebelumnya, Lee Hae-yeol ditugaskan untuk menyelidiki rift baru. Sebuah menara yang disebut sebagai Mechanical Tower, yang dibangun di berbagai wilayah di benua Arkana. Namun secara tidak terduga, setelah memasuki tower tersebut dan menyelesaikan rintangan sesuai dengan misi yang ia dapat di panel sistemnya, dia kembali mendapatkan misi yang disebut pertarungan antar tim untuk bisa sampai ke puncak tower. Namun sialnya, misi itu ternyata berbeda dengan keterangan pada sistem, yang mana dia hanya seorang diri, tanpa ada satupun anggota di dalam timnya. Dan hal itu jelas membuat Lee Hae-yeol menjadi stres mendadak. Anggota pada setiap tim dan lawan mereka tentunya dipilih oleh sistem dengan secara acak, dan turnamen pada rift baru ini juga tidak luput dari pantauan kamera drone streaming untuk ditayangkan ke publik. Persaingan dalam turnamen ini terlihat sudah mulai memanas dengan pertarungan sengit antar player yang berambisi untuk bisa mencapai puncak tower. Dan aturan pada turnamen ini cukup simpel, yaitu tim yang berhasil mengamankan Golden Gear yang ada di tengah stage adalah pemenangnya. Tim yang menang dalam pertarungan akan mendapatkan 3 poin, sedangkan tim yang kalah akan kehilangan 2 poin. Dan tim yang berhasil mengumpulkan 30 poin akan ditentukan sebagai pemenang akhir. Dalam pertarungan pertama ini, tim Rock terlihat bisa mengamankan Golden Gear dan mendapatkan kemenangan pertamanya dengan cukup mudah. Setelah mendapatkan kemenangan pertamanya, stek yang mereka pijak akan bergerak naik satu lantai dan akan dihadapkan kembali dengan penantang dari tim berikutnya. Kira-kira siapakah penantang baru yang akan menjadi lawan berikutnya? Dan tim manakah yang akan dipertemukan dengan tim Rocks? Dan lawan berikutnya ternyata adalah mereka bertiga. Tetapi dilihat dari suasana suram di antara mereka, ditambah si streamer penguntit Lee Hae-yeol yang secara tidak terduga terjebak ke dalam tim pertarungan dan lagi terlihat cuma numpang menang. Rasanya kurang yakin mereka akan bertarung dengan benar. Bahkan Rocks yang melihat line-up tidak terduga dari tim lawannya sempat menilai bahwa tim lawannya tidak memiliki pondasi dan sinergi, ditambah dengan kepribadian yang cukup berlawanan. Tetapi itu sudah ketentuan dari sistem. Dan pertarungan kali ini adalah tim Rocks yang dipimpin oleh Rocks sendiri, yang merupakan player peringkat 2. Sedangkan di tim lawan, ada Namtaemin sebagai player peringkat 6, Hisagi player peringkat 11, dan si streamer penguntit. Sebelum pertarungan dimulai, Rock sempat mengingatkan anggotanya untuk waspada terhadap kecepatan Hisagi dan kekuatan Namtaemin, yang tentunya bisa saja membuat mereka kesulitan. Namun, begitu pertarungannya dimulai, Taemin dan Hisagi dengan konyolnya malah saling beradu pukulan keras yang mengenai telak pada muka mereka masing-masing. Sehingga hal ini bukan lagi pertarungan antar tim, melainkan pertarungan antar player Korea versus Jepang. Yang mana percekcokan di antara mereka tidak lain karena saling menyalahkan atas terpisahnya dengan Lee Hae-yeol. Sedangkan tim Rocks sejenak terdiam layaknya orang bodoh yang sedang asik menyaksikan pertunjukan 2 orang stres. Sehingga keadaan itu tentunya menguntungkan bagi si streamer untuk dijadikan bahan konten. Dikala tidak bisa merekam Lee Hae-yeol, bahkan dia tidak peduli jika salah satu anggota tim Rock mengambil Golden Gear-nya. Dan pastinya, ini menjadi kemenangan gratis bagi tim Rocks, sehingga mereka tidak perlu susah payah untuk naik ke stek berikutnya. Namun, karena tidak adanya tim yang memenuhi kondisi, pencarian untuk lawan tim Rocks sementara ditunda, sampai ada tim lawan yang memiliki jumlah poin sesuai. Sedangkan timnya Namtaemin, yang baru saja kalah dari tim Rocks, secara tidak terduga malah dipertemukan dengan tim Lee Hae-yeol yang cuma seorang diri. Tidak hanya seorang diri, dia bahkan sedari tadi tidak dipertemukan dengan satupun lawan, sampai membuatnya hilang kesabaran karena tidak bisa mendapatkan satupun poin. Hal itu juga tentunya membuat mereka seakan terkejut dan keheranan melihat Lee Hae-yeol seorang diri tanpa satupun poin, padahal turnamen itu adalah pertarungan antar tim. Tidak hanya tim Rocks, tetapi mereka juga heran dengan keadaan Lee Hae-yeol yang kini akan menjadi lawan mereka. Sedangkan di samping itu, Lee Hae-yeol terlihat sudah tidak sabar ingin melampiaskan kebosanannya
sehingga dia tanpa sadar mengeluarkan hasrat membunuh yang sangat intens. Sampai aura yang dikeluarkannya seketika membuat mereka berdua mematung, disertai keringat dingin karena saking takutnya terhadap Lee Haeyeol. Bahkan Taemin dan Hisagi sempat berpikir, Lee Haeyeol sengaja mengeluarkan hasrat membunuh yang kuat karena ketidakpuasannya menghadapi mereka berdua yang begitu lemah. Padahal pemikiran mereka hanyalah sebuah kesalahpahaman belaka, karena aslinya Lee Haeyeol hanya kelelahan akibat menunggu selama 2 jam, hanya untuk menemukan lawan yang sesuai. Bahkan dia hampir mokat karena kebosanan. Dan begitu menemukan lawan, Lee Haeyeol malah dipertemukan dengan Taemin dan juga Hisagi, yang tentunya level mereka berada jauh di atasnya. Sehingga dia tidak bisa menganggap remeh pertarungan ini, dan lebih konyolnya, Lee Haeyeol juga sempat merasa senang karena berpikir dirinya ditempatkan di pertarungan tingkat tinggi. Hanya karena dihadapkan dengan lawan yang memiliki level lebih tinggi dari dirinya. Padahal kita tahu, Taemin dan Hisagi malah sibuk saling adu jotos, tanpa peduli dengan lawan mereka. Tetapi kali ini, mereka tidak memiliki kesempatan untuk saling adu jotos, dan bahkan tidak sempat memalingkan pandangan mereka sedikit pun ketika melihat Lee Haeyeol menggunakan kemampuan skala besar dengan magisnya, sehingga membuat seisi arena seketika berubah menjadi arena yang berbeda. Bahkan kemampuan itu juga membuat streamer yang menayangkan turnamen itu seketika tercengang, sampai kedua bola matanya hampir keluar. Bagaimana tidak membuat orang lain tercengang, dia tanpa segan merubah arena dan memenangkan pertarungan dalam beberapa detik, bahkan membuat lawannya tidak dapat berkutik. Dan lawan berikutnya yang akan dia hadapi tidak lain adalah tim Rocks, yang telah memenangkan beberapa kali pertarungan dengan kerjasama tim yang kompak. Namun setelah melihat bagaimana kekuatan Lee Haeyeol barusan, dia berpikir tidak akan memiliki kesempatan untuk bisa menang, sehingga dia memilih untuk menyerah dalam pertarungan ini. Bahkan tidak hanya tim Rocks, tetapi setiap tim yang bertemu dengan Lee Haeyeol, semuanya memilih untuk menyerah, hanya dengan melihat tatapannya saja. Hingga pada akhirnya, Lee Haeyeol bisa pergi ke puncak tower, tanpa harus melakukan pertarungan yang melelahkan. Akan tetapi, ketika sampai ke puncak tower, dia dihadapkan dengan sebuah pemandangan yang cukup sangat mengejutkan. Sebuah pemandangan yang memperlihatkan kebakaran yang melanda seluruh wilayah akibat invasi ras demon. Pemandangan mengejutkan itu sangat terlihat jelas dari puncak tower yang tinggi, dan dia juga tidak menemukan satupun wilayah yang termasuk dalam kategori selamat. Dia sempat berpikir, jika para demon itu berdatangan ke Pulau Yusra ketika dirinya sedang berada di tower. Tetapi dia menyadari bahwa dunia nyata dan Arcana adalah dua dunia berbeda yang bersinggungan dengan Rift itu sendiri. Dan di luar Rift, dirinya juga sempat melihat wilayah Arcana. Dan karena menyaksikan pemandangan itu, dia berhasil menyelesaikan salah satu misi yang diberikan oleh Marcelo. Tepat di saat yang sama, salah satu demon tiba-tiba mendekat ke arahnya, seolah demon itu telah menunggu kesempatan untuk menyerang. Lantaran terkejut, dia sontak berbalik dan langsung melancarkan serangan kepada demon itu. Tetapi serangannya ternyata malah memantul, seolah ada sesuatu yang menghalangi serangannya. Tentunya keadaan itu membuat dia keheranan mengapa serangannya malah memantul, seperti menghantam sebuah penghalang yang kuat. Ternyata, meskipun kelihatannya terhubung dengan dunia luar, tempatnya saat ini masihlah di dalam Mechanical Tower, yang pastinya memiliki penghalang supaya demon tidak bisa masuk ke sana. Dan dengan adanya penghalang itu, dirinya yang masih berada di dalam tower tidak akan bisa ikut campur terhadap apa yang terjadi di luar. Yang artinya, dia hanya bisa menyaksikan dengan tidak berdaya selagi mimpi buruk ini terjadi, sambil menunggu seluruh wilayah dibinasakan oleh demon. Tentu saja, hal ini membuat dirinya tidak bisa tenang. Apakah ia sungguh sangat tidak berdaya seperti ini? Tepat ketika tidak ada satupun jalan yang terlintas dalam pikirannya, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang mirip seperti detak jantung. Seakan terkejut, dia sontak berbalik dan mencari-cari dari mana arah perasaan itu berasal. Ritme yang familiar, seakan menggema dari dalam dirinya, amarah dan ketidakberdayaan, sebuah perasaan yang sangat ia kenali. Sementara itu, mereka yang berada di lantai bawah tower juga ternyata merasakan adanya sesuatu yang menggema dari tower itu. Bahkan, tidak hanya dirasakan oleh mereka yang berada di tower, tetapi Raja Hakuna juga merasakan hal yang sama, padahal dia berada di istananya. Seakan-akan,
Seluruh tower itu mengeluarkan suara yang mendengung, meskipun tidak kencang, tetapi bisa dirasakan oleh setiap orang tertentu. Dalam keadaan ini, pikiran Lee Hae-yeol cukup terbebani. Ia tidak bisa memastikan apakah towernya beresonansi dengan amarah Grenfell karena berdiri tidak berdaya di hadapan para demon, tetapi tidak ada yang bisa dirinya lakukan. Namun dia tiba-tiba tersadar bahwa dirinya berada di dalam rift dan tidak bisa mencampuri dunia luar. Tapi rift itu sendiri malah terhenti di antara kenyataan dan arkana, dan bagaimana dengan mechanical tower itu sendiri. Dan jawaban dari pertanyaan itu tidak lain adalah misi yang menuntun dirinya ke sana, misi untuk menyelidiki mechanical tower, yang merupakan senjata terakhir. Sebuah tower yang didesain hanya untuk diaktifkan oleh Demon Hunter, dan dirinya adalah Demon Hunter terakhir. Dengan kata lain, dirinya adalah pemegang kendali atas tower itu. Setelah mengetahui apa yang mesti dia lakukan, ia langsung mencoba untuk mengaktifkan tower itu dengan kekuatannya, berharap tower itu akan menjawab perasaan yang saat ini ia rasakan. Dan dalam sekejap, kesadarannya langsung dibawa ke tempat di mana jantung tower itu berada. Jantung tower yang sudah menunggu sangat lama untuk dibangkitkan oleh seorang Demon Hunter, akhirnya bisa diaktifkan. Sebuah laser dari berbagai sudut tower seketika memancar ke segala arah dan terus menembaki seluruh demon yang berkeliaran di sana. Bahkan tembakan lasernya semakin lama semakin lebih kuat, seakan tower itu sedang melepaskan amarah terhadap para demon, hingga tidak ada satupun demon yang berhasil lolos dari lasernya. Kini Lee Hae-yeol tidak hanya berhasil menyelesaikan misinya, tetapi dia juga menjadi satu-satunya player yang berhasil mengendalikan mechanical tower untuk membasmi para demon. Notifikasi keberhasilannya pun langsung disebarkan ke semua player yang juga mendapatkan misi yang sama dengan Lee Hae-yeol. Hanya saja, tidak ada yang mengetahui fungsi dari tower itu selain Lee Hae-yeol. Mereka hanya mengetahui bahwa riftnya telah diselesaikan. Dan sebentar lagi, riftnya akan kembali disegel, sehingga tidak akan ada yang bisa menemukan tower itu kembali. Semua player termasuk Lee Hae-yeol akan langsung dipindahkan ke dunia asal mereka begitu riftnya selesai disegel. Meski begitu, Lee Hae-yeol tidak memiliki keraguan untuk meninggalkan mechanical tower. Karena sekarang, mechanical tower telah diaktifkan. Meskipun disegel, tower itu akan terus memburu para demon di sepanjang benua Arkana sampai waktunya berakhir. Sementara itu, keadaan berpindah ke gedung Asosiasi Arkana Cabang Korea, perusahaan yang akan pertama kali mendapatkan informasi terkait update Arkana. Para pegawai di sana terlihat sudah tidak kuat lagi untuk bekerja. Bahkan mereka semua sudah seperti seorang zombie yang tidak memiliki kesadaran. Bahkan ada sejumlah pegawai yang dengan sengaja memotong semua alat komunikasi pada perusahaan demi bisa mendapatkan waktu untuk beristirahat. Dan yang lebih parahnya lagi, pria ini sampai stres mendadak akibat tidak sanggup dengan keadaan yang dia alami di sana. Ternyata, hal ini dikarenakan ponsel dan alat komunikasi mereka tidak henti berbunyi. Semenjak kemunculan mechanical tower di Arkana, semua orang tanpa henti menghubungi perusahaan. Sedangkan mereka tidak tahu apa yang mesti dijelaskan pada semua orang. Dan lagi, baru-baru ini semua orang kembali menghubungi perusahaan hanya untuk menanyakan orang misterius yang telah mengungkap rahasia mechanical tower, yang sudah jelas orang itu pastinya Lee Hae-yeol. Sedangkan di saat yang sama, Lee Hae-yeol terlihat sangat terkejut, bagaikan tersambar oleh sebuah petir. Begitu melihat dirinya mendapatkan hak peroleh XP dan fame yang dikumpulkan oleh mechanical tower. Sehingga dia berpikir, selama tower itu aktif dan terus membasmi para demon, maka semua XP dan juga fame akan dikirimkan kepadanya, meskipun dirinya berada di tempat yang berbeda. Tentu saja, ini merupakan sebuah jackpot besar. Karena dirinya bisa auto-hunting, sampai level selangit hanya dengan satu kali klik, bahkan auto menjadi suhu dari para suhu. Tepat ketika melihat-lihat sistem, Marcelo tiba-tiba menghubungi lewat kertas komunikasi. Dia mengatakan, seperti yang Lee Hae-yeol kira, jika mechanical tower dibangun dengan menggunakan teknologi para dwarf. Dwarf adalah ras yang belum pernah dilihat oleh orang lain. Bahkan saat Arkana masih berupa game, mereka disebut sebagai legend. Ada beberapa NPC berpendapat bahwa teknologi para dwarf setara dengan sebuah magis. Bahkan penempa terbaik Arkana mengatakan sebuah rumor bahwa senjata modern terbaik nyaris tidak bisa menyaingi standar senjata buatan para dwarf.
Sejak dulu itu hanyalah sebuah rumor dan perspektif di antara para player dan NPC di Arcana. Tapi sekarang dirinya telah melihat bagaimana sulitnya mekanisme dan jebakan di dalam tower yang diciptakan langsung oleh ras dwarf. Kemudian dia mengatakan bahwa mechanical tower merupakan senjata terakhir Aksan. Dengan kata lain, senjata itu akan terus memburu demon sampai harga dirinya terpenuhi. Mendengar hal itu, Marcelo seakan terkejut. Dia bahkan sampai menutup percakapannya dengan Lee Heyol. Setelah percakapannya berakhir, dia sontak merenung dan memikirkan tentang yang disampaikan oleh Lee Heyol barusan. Dia berpikir, jika Mechanical Tower adalah senjata Aksan, dan Lee Heyol bisa mengaktifkan senjata terakhir itu untuk menyelamatkan Arcana, itu artinya Lee Heyol adalah seorang Demon Hunter terakhir. Dan dirinya baru sekarang mengetahui kenyataan bahwa Lee Heyol adalah seorang Demon Hunter. Dulu selama Perang Suci, Magis Tower sudah berhutang kepada Aksan, yang merupakan ras Demon Hunter, dengan hutang yang tidak bisa mereka bayar, dan sekarang mereka berhutang kembali kepada Lee Heyol. Mengetahui kenyataan ini, dia sontak berteriak di hadapan sebuah bola kristal, memanggil-manggil Tower Lord. Dia menanyakan berapa lama lagi mereka harus diam, dan mengapa Tower Lord tidak kunjung kembali. Singkat cerita, keadaan kini berpindah ke Hokkaido, bertepatan di wilayah Frost. Dan saat ini, Lee Heyol sedang berkunjung ke sana untuk menemui Harkon yang telah menjadi Lord baru di kota Frost. Seperti yang diharapkan dari Harkon, dia bisa menebak alasan mengapa Lee Heyol datang untuk menemuinya. Kemudian, Lee Heyol mengatakan bahwa dirinya melihat benua Arcana dari dalam Rift. Apa yang dirinya saksikan jauh lebih buruk daripada yang terjadi pada kota Frost. Tentunya kabar tersebut sempat membuat Harkon seakan terkejut. Menurutnya, jika demon berhasil menyusup melalui Rift, maka insiden seperti yang dialami oleh Frost bisa saja terjadi kembali. Dan seperti yang telah Lee Heyol katakan, mereka tidak punya waktu untuk diam dan mengasihani diri sendiri. Tepat ketika obrolan mereka berlangsung, sejumlah penduduk tiba-tiba melempari kastil dengan sebuah batu, sambil menyuruh Harkon untuk segera keluar. Sehingga obrolan mereka pun seketika terhenti, akibat lemparan batu yang menghujani bagian luar kastil. Terlihat para penduduk itu menuntut Harkon, supaya Harkon mengusir semua pengungsi yang tinggal di sana. Karena menurut mereka, kota Hokkaido adalah milik orang Jepang. Dan ternyata, ini bukan pertama kalinya para penduduk melakukan unjuk rasa, melainkan mereka sudah beberapa kali melakukan hal itu. Memang pada awalnya, para penduduk itu datang untuk membantu, tetapi suatu hari mereka menjadi berulah. Bahkan Harkon sudah berdiskusi dengan politisi dunia, tetapi tidak ada solusi untuk mengatasi hal ini. Di samping itu, Lee Heyol sempat merasa heran, mengapa pemerintah Jepang membiarkan hal ini terjadi? Karena menurut pandangannya, ini bukanlah sekedar protes sederhana. Dia merasa, protes yang dilakukan ini terasa seperti sebuah kebencian murni dari para demon. Dan tepat seperti yang ia pikirkan, dirinya merasakan ada kejanggalan di antara para penduduk itu. Kemudian, Lee Heyol bertanya, apakah Harkon pernah melihat para demonstran yang awalnya datang ke sana untuk membantu? Dan Harkon membenarkan pertanyaan tersebut. Sembari menggunakan kemampuan natural enemy, dia mengatakan bahwa para penduduk itu telah dimanipulasi. Dan orang yang telah memanipulasi mereka tidak lain adalah demon yang menyamar sebagai manusia. Namun, Harkon tidak bisa mempercayai kecurigaan Lee Heyol, karena orang itu adalah politisi yang pernah berdiskusi dengan dirinya. Akan tetapi, Lee Heyol tidak peduli dengan pendapat Harkon dan langsung pergi dengan menggunakan portal untuk menemui orang itu secara langsung. Dan tanpa banyak basa-basi, Lee Heyol langsung menggunakan efek dasar dari ritual exorcist untuk memberikan pelajaran kepada demon rendahan itu. Setelah kemampuannya diaktifkan, kesadaran orang itu langsung berpindah ke tempat yang tidak dia ketahui dan terlihat tangannya perlahan melepuh. Hingga demon itu pun seketika menjerit kesakitan akibat rasa panas yang diakibatkan oleh api yang perlahan membakar seluruh tubuhnya. Dia mengatakan jika api itu akan membakar tubuhnya secara perlahan, sampai semua niat baik yang demon itu konsumsi terkuras, dan demon itu juga akan menderita dalam waktu yang sangat lama. Rasa panas yang terus membakar tubuhnya membuat dia tidak bisa lagi menyembunyikan sosoknya sebagai seorang demon. Bahkan jeritan demi jeritan terus dia keluarkan karena panas yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Rasa panas itu juga tidak hanya dirasakan oleh kesadarannya,
tetapi juga dirasakan oleh tubuh manusianya, sehingga tubuhnya terus kejang-kejang, layaknya seekor cacing yang terpanggang. Dan Sin bersambung, nantikan bagaimana kelanjutan ceritanya hanya di AKTV. Semoga terhibur dan sampai jumpa di lain waktu.